Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revelina Magriba dengan NPM 23082602661. Di sini saya akan menjelaskan mengenai servisitis pada blok ginekologi. Mungkin yang pertama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa itu servisitis. Nah, servisitis ini adalah peradangan pada serviks atau leher rahim, yaitu pada bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Yang dimana kondisi ini tuh bisa akut atau tiba-tiba dan parah atau kronis, yang dimana tuh kronis itu bisa berlangsung lama. Dan servisitis ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti infeksi, trauma, iritasi kimia, ataupun mungkin kondisi infeksi lainnya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja penyebab infeksi dan penyebab non-infeksi yang bisa mengakibatkan servisitis. Jadi di sini tuh kalau dari infeksi, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari etiologinya. Mungkin kalau dari infeksi itu bisa karena IMS, infeksi menular seksual. Jadi servisitis ini adalah penyebab utamanya itu karena penyakit, apa namanya, penyakit infeksi seksual gitu. Jadi orang-orang yang mungkin berganti pasangan terlalu sering atau jajan di luar terlalu sering itu tuh bisa terkena servisitis. Nah, mungkin kalau dari infeksi menular itu bisa yang paling sering tuh karena Chlamydia trachomatis. Itu yang paling umum dan paling sering kita jumpai pada servisitis. Dan kalau yang kedua itu ada Neisseria gonorrhoeae yang biasanya kita sebut dengan gonore atau GO, sedangkan chlamydia ini non-GO gitu. Dan kalau yang ketiga itu ada karena Trichomonas vaginalis. Ya, Trichomonas vaginalis ini sama halnya orang yang berganti pasangan terlalu sering. Dan bisa karena herpes simplex virus atau HSV dan Mycoplasma genitalium. Dan kalau misalnya untuk yang enggak infeksinya, itu tuh bisa karena alergi. Nah, alergi apa yang bisa menyebabkan cervicitis itu seperti kayak, terhadap kondom, kayak atau mungkin ada spermisida. Jadi, itu banyak alergi yang bisa disebabkan, tetapi tidak disebabkan, oleh infeksi, tapi non infeksi. Dan yang kedua tuh bisa karena iritasi kimia, kayak misal sabun pada vagina atau douching. Douching itu kayak keputihan. Dan sabun vagina tuh kayak misal kita tuh membersihkan vagina atau membersihkan bagian dalam kita tuh terlalu sering atau memakai zat-zat kimia yang kita nggak tahu isi dari zat kimia tersebut apa gitu. Jadi mungkin selanjutnya itu ada juga karena trauma fisik, kayak misal hubungan seksual, kayak mungkin sebelumnya seseorang yang pernah, diperkosa ataupun mungkin bisa karena dia pernah dilakukan yang tidak-tidak oleh seseorang, jadi bisa mendapatkan, trauma fisik, yaitu karena hubungan seksual. Terus juga bisa penggunaan tampon atau alat kontrasepsi. Jadi penggunaan tampon pada saat haid ataupun kontrasepsi itu bisa menyebabkan, kita terkena cervicitis gitu. Dan yang terakhir itu ketidakseimbangan flora vagina atau, ketidakseimbangan pH pada vagina kita. Jadi itu juga, bisa menyebabkan, kita ini terkena cervicitis. Terus mungkin selanjutnya itu gejala utama dari cervicitis kayak mungkin yang pertama tuh kayak keputihan abnormal, keputihan terlalu banyak gitu, kayak jumlahnya, warnanya, baunya itu tuh kayak nggak pada umumnya, karena umumnya mungkin, itu nggak terlalu banyak ataupun cuman putih gitu atau nggak berbau. Sedangkan cervicitis ini dia itu jumlahnya banyak dan berbau kuning atau hijau dan dia tuh bau gitu. Jadi, mmm bisa saja kita tuh, ngelihat gejala ini kalau misalnya, seseorang ataupun orang terdekat kita terkena cervicitis. Terus yang kedua tuh perdarahan setelah hubungan seksual atau postcoital bleeding. Kalau misalnya dia setelah berhubungan seksual, dia itu mengalami perdarahan, itu adalah salah satu gejala, dari cervicitis ini. Karena, dia tuh terlalu sering mungkin berganti pasangan yang menyebabkan gejalanya itu, dia itu berhubungan seksualnya itu bakal berdarah gitu. Nah, yang ketiga tuh nyeri saat berhubungan ya nyeri saat berhubungan seksual atau yang disebut dengan dispareunia. Jadi kayak sama aja sebenarnya, berdarah setelah berhubungan seksual ataupun nyeri
saat berhubungan seksual. Karena lagi dan lagi itu karena faktor seringnya berganti pasangan atau mungkin kalau non infeksinya itu bisa karena kayak trauma fisik yang udah dialami atau mungkin, alergi kayak terhadap kondom atau mungkin, dia tuh spermisida. Lalu, perdarahan di luar menstruasi. Jadi seseorang, yang mungkin perdarahannya di luar menstruasi dengan ada riwayat berganti pasangan terlalu sering ataupun riwayat trauma fisik, itu tuh kita bisa suspek kalau misalnya orang ini terkena cervicitis. Dan yang selanjutnya itu ada nyeri panggul ringan. Jadi, nyeri panggul yang nggak terlalu sakit banget, tapi tuh dia nyeri gitu. Jadi itu kita juga bisa temukan pada orang yang terkena, cervicitis ini. Dan, yang terakhir mungkin sensasi terbakar saat BAK. Jadi, ini tuh bisa infeksi ke uretranya yang menyebabkanlah, kita merasakan sensasi terbakar atau orang yang terkena cervicitis tuh merasakan sensasi terbakar saat buang air besar atau buang air kecil. Lalu selanjutnya di sini, gimana sih cara kita menegakkan diagnosa dari cervicitis ini? Karena kayak sebenarnya bisa kita suspek dengan Trichomonas, bisa dengan, penyakit infeksi menular lainnya gitu kan, atau bisa juga IMS gitu ya kan. Nah, itu yang pertama, pada anamnesis tuh kita jumpai kalau misalnya dia tuh berganti pasangan, tambah kondom, terus ada gejala keputihan, perdarahan, riwayat IMS sebelumnya, dan penggunaan produk, vagina kayak sabun atau pembersih. Dan kalau cuma itu aja kan kita nggak bisa negakkannya langsung, yang di mana itu juga bisa kita temukan di penyakit IMS atau penyakit Trichomonas ataupun penyakit, infeksi, seksual lainnya gitu. Nah, yang bisa kita juga jumpai pada pemeriksaan fisik itu ada pada saat infeksi eh, spe ins pada saat inspeksi, serviksnya itu, di spekulum, yang di mana nanti tuh kelihatan dong, kemerahan dan ada terdapat edematus atau bengkak pada bagian, serviksnya dan mudah berdarah saat disentuh gitu. Dan, pada pemeriksaan fisik tuh, kita juga bisa mungkin ada keputihan, yang keluar dari, serviksnya gitu. Dan kalau misalnya kayak gitu aja mungkin kita juga nggak bisa negain secara langsung. Kita juga memerlukan pemeriksaan penunjang yang di mana itu bisa dengan swab cervix untuk VCR atau kultur. Yang di mana kita nanti jumpa kalau misalnya chlamydia, gonore, trichomonas, atau HSP. Dan pada pap smear itu tuh untuk mendeteksi inflamasi atau keganasan yang kita temukan pada pasien tersebut. Lalu, bisa juga pemeriksaan penunjang itu dengan tes keputihan atau Wetmund atau juga bisa pH atau KOH, yang di mana itu adalah, tes keputihan untuk menegakkan diagnosa dari cervicitis. Lalu yang terakhir mungkin pemeriksaan urin bila dicurigai infeksi pada saluran kemih. Nah, gimana cara kita ngobatinnya gitu. Nah, lagi dan lagi kalau tadi karena ada bisa karena infeksi dan non infeksi, mungkin yang pertama di sini kalau infeksi, kalau untuk chlamydia kita kasih doxycycline, kalau selama 7 hari, atau mungkin bisa juga azithromycin, yang di mana itu dosis tunggal. 1 gram. Dan kalau untuk yang gonore, kita bisa kasih ceftriaxone, yang kita suntikkan sekali atau mungkin 500 gram, per 2 kali per hari selama 7 hari. Kalau untuk trichomoniasis itu tuh bisa kita kasih metronidazole 2 gram sekali minum atau mungkin kalau misalnya nggak bisa sekali minum kita kasih 500 gram, eee, 2 kali per hari selama 7 hari. Kalau untuk herpes kita bisa kasih acyclovir, atau vancomycin ya sesuai, dosis standar. Nah, itu tadi yang infeksi. Kalau non infeksi, apa yang kita lakukan? Nah, kalau non infeksi, kita bisa kasih, hentikan penggunaan sabun atau docing atau spermisida. Jadi, kita bisa, mulai, kayak hentikanlah penggunaan sabun, gitu kan. Kayak membersihkan vagina terlalu sering juga dihentikan, gitu. Boleh, tapi jangan memakai sabun-sabunan yang kita nggak tahu zat kimianya itu isinya apa, gitu. Dan yang ketiga itu, gunakan antiinflamasi lokal jika perlu. Jadi untuk pengobatan itu, kita juga harus lihat dia ini infeksi atau non infeksi. Dan kalau dia infeksi, kita tentukan lagi apakah dia, chlamydia, apa dia gonore atau trichomoniasis atau HSP gitu. Dan kalau dia non infeksi kita lihat juga kalau misalnya dia karena penggunaan, eee, sabun, ya udah berhentikanlah sabunnya, atau docing, berhentikan docingnya kayak gitu-gitu. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menangani, kasus cervicitis ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, berikut referensi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.